Insya Allah hari ini pengimbasan PKH. Di PKH itu ada 5 modul. Yang pertama modul nomor 1, ini isinya. Nomor 2 itu tentang kebersihan diri. Nomor 3 itu tentang berteman, cinta, dan sebagainya. Nomor 4 itu tentang hak asasi manusia, kesetaraan gender, perdamaian, dan kepedulian lingkungan, tentang lingkungan dan sebagainya. Untuk kesetaraan gender nanti diperhatikan lagi modul-modulnya. Ada beberapa sih yang menurut saya harus disesuaikan gitu ya untuk di sekolah kita. Ada lagi di modul 5 itu mengidentifikasi masalah. Jadi anak-anak diajarkan mengidentifikasi masalah, menganalisis masalah, membuat sebuah proyek, menemukan sasaran. Jadi 5 modul ini adalah bahan mereka. Kalau mereka bisa baik di materi-materi ini dan bisa melaksanakannya, mereka akan jadi hidup sebagai manusia yang bisa produktif, tidak terlalu menemukan banyak konflik, dan mereka bisa menemukan selanjutnya bisa menemukan dan mengembangkan bakatnya gitu. Jadi ini kayak bekal gitu ya, kan kalau mereka tahu saya tes siapa harus ngapain kan, mereka pasti lebih percaya diri gitu. Termasuk menjalani pubertas yang katanya masa bergejolak dan mereka sebenarnya bingung harus ngapain. Kita juga suka kebingungan ya terhadap remaja yang sudah pubertas kelas 5, kelas 6 harus diapain gitu. Nah, ini semuanya di sini ada. Nah, untuk ke PKH-nya sendiri kita saksikan ini. Ini yang dari Kemendikbudnya. Mudah-mudahan lancar jaringannya. Bapak Ibu, ini saya bikin di slide jadi bisa nyambungin link dari gambar ke YouTube atau ke mana saja yang kita inginkan. Keterampilan hidup. Pernahkah kamu mendengar istilah ini? Pendidikan keterampilan hidup adalah sebuah kurikulum yang berisikan topik-topik penting untuk diketahui oleh remaja agar kesehatan dan keamanan mereka tetap terjaga saat menjalani masa remaja. Kurikulum ini mencakup 13 keterampilan hidup penting yang berasal dari kerangka keterampilan hidup UKS dan kerangka keterampilan versi UNICEF. 13 keterampilan hidup ini adalah mengatur diri sendiri, kreativitas, berpikir kritis, mengambil keputusan, bernegosiasi, bekerja sama, menyelesaikan masalah, berpartisipasi, mengelola stres dan emosi, resilien atau ketahanan, berempati, berkomunikasi, dan menghargai perbedaan. Keterampilan ini akan berkontribusi kepada pencapaian profil pelajar Pancasila. UNICEF dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia akan menyediakan program pelatihan guru, dan pelatihan ini akan dilakukan dalam 3 tahap. Jadi, marilah kita berpartisipasi aktif pada program pendidikan keterampilan hidup, agar menjadi bekal dalam membantu remaja kita mempersiapkan diri mereka untuk memasuki dunia kerja pada abad 21. Ya, cara ikut di PKH-nya sama kayak AKM, sama cara kayak ikut AKM, masuk ke link ini atau ke SIMPKB, nanti pilih ada guru belajar, ada guru berbagi, klik guru belajar, nanti setelah itu masuk pilih mau yang mana. Yang lagi rame sekarang yang ini ya, yang calon guru ASN P3K yang jadi pada honorer yang diangkat itu, yang lagi rame pada ikut. Bapak Ibu kalau mau masuk segera masuk, soalnya ini banyak banget yang nyerbu yang P3K ini. Nah, saya ikutnya yang ini, yang seri keterampilan hidup, yang kompetensi AKM sudah selesai, yang inklusi belum dibuka. Nanti kalau sudah dibuka saya mau ikutan juga, karena di sini cara penanganan anak-anak berkebutuhan khusus, tapi belum dibuka. Nanti kalau ada klik mulai belajar, nanti nyambung ke sini. Kalau sudah selesai biasanya ada sertifikat di sini. Nah, ini kalau PKH seperti ini, jadi tahapannya banyak. Kita akan tergabung ke grup WhatsApp, lalu nanti ada coaching via Zoom. Setelah itu ada tugas-tugas, lumayanlah agak banyak tugasnya, tapi dinikmati saja dan mendapatkan ilmu baru. Itu untuk langkah-langkah mirip seperti AKM, seperti seri AKM kalau ada yang pernah ikutan. Kalau ada yang tidak pernah ikutan atau tidak berkesempatan ikutan karena penuh, misalkan nanti penuh dan sebagainya, insya Allah modulnya tadi saya sudah
izin ke master trainernya, boleh nggak dibagikan? Boleh katanya, silakan dibagikan jika di sini di grup AKM-nya atau di SIM PKB-nya program ini sudah penuh orang lain, karena targetnya hanya 14.000 guru se-Indonesia. Nah ini, nah nanti kita bisa mengidentifikasi permasalahan PKH di lingkungan sekitar. Misal, mungkin tulis di sini, di SMP misalkan, oh anak-anak ada yang penggunaan sosial medianya, misalkan ada sosial media gelap dan putih, misalkan yang putih dilihatin ke guru dan orang tua, yang gelap sesama mereka, misalkan. Atau misalkan, oh ada di anak kelas 6 SD, ada yang sudah mulai pubertas, tapi dia belum bisa mengelola apa. Nah, yang terkait PKH nanti bisa kita tuliskan di sini. Terus kemudian setelah itu kita lihat modul, kira-kira modul bagian mana sih yang bisa kita pakai untuk di sekolah kita, untuk kemudian kita ajarkan. Seperti itu. Dan udah seperti itu. Menurut saya ini ya, selama saya belajar, selama menjadi guru, ya selama itu juga kita belajar. Karena hakikatnya ya belajar juga adalah, ya mengajar ya pasti belajar, karena nggak akan mungkin menjadi guru tapi tidak belajar. Jadi selama menjadi guru ya kita harus belajar. Selamat mencoba dan menginspirasi. Insya Allah nanti modulnya akan saya kirim ke grup TPMP, nanti grup kepala sekolah boleh men-share modulnya ke Bapak Ibu guru. Kalau mau dibaca-baca, mau dipakai di pembelajaran, silakan. Untuk diskusi lebih lanjut, mungkin nanti kita bisa berdiskusi di acara-acara berikutnya. Hatur nuhun, terima kasih atas perhatiannya sudah menyimak. Selamat menikmati dan membaca modulnya. Insya Allah bakal banyak ilmu yang Bapak Ibu dapatkan. Saya juga baru paham ya, waktu cara mengekspresikan perasaan, ngajarin mengekspresikan perasaan ke anakku seperti ini. Jadi nggak selamanya sih terlihat baik-baik saja itu baik gitu. Jadi ada kadang-kadang kalanya memang kita harus mengekspresikan perasaan kita gitu. Dan tapi tempatnya di mana, seperti apa. Nah, itu diajarin di modul itu. Jadi nggak selamanya kok tersenyum itu baik gitu ya. Kalau memang harus nangis, nangis aja gitu. Nah, itu normal gitu. Nah, itu di modul-modul itu ada. Selamat menyimak, selamat membaca. Mudah-mudahan menemukan banyak manfaat dan kita bisa menumbuhkan anak-anak yang menjadi anak-anak yang punya keterampilan hidup, yang tidak terlalu dilayani, serba dilayani. Mudah-mudahan menjadi anak-anak yang mandiri dan mereka bisa struggle dan berjuang, karena ke depan mungkin ujian buat anak-anak kita jauh lebih hebat, jauh lebih sulit ketimbang apa yang kita hadapi hari ini. Dan kita harus menyiapkan mereka. Salah satunya adalah kita menambah ilmu dan kita coba lakukan ilmu yang sudah kita dapat, praktekkan untuk anak-anak kita. Tapi nanti di modulnya mohon literasi juga ya, ada beberapa yang terutama yang gender harus kita diskusikan kembali tentang yang gender. Menurut saya, kalau ini kan modulnya sudah jadi dari UNICEF sama Kemendikbud. Hatur nuhun ibu-ibu, terima kasih, dan bapak-bapak juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.